ada dua cara. Ada dua cara kita berkomunikasi. Satu, ketika kita ada perintah baru dari Jakarta. Yang kedua, ya inisiatif. Kepala daerah nggak boleh diam. Kalau kita sudah tahu posisinya, maka kita berinisiatif. Umpama satu, berkaitan data kita laporkan, berkaitan dengan kesulitan kita komunikasikan. Saya kebetulan bukan orang yang bukan orang yang kesulitan untuk komunikasi dengan pusat. Kawan-kawan di Jakarta sangat familiar untuk kita bisa share informasinya, termasuk kemudian tindakan-tindakan cepat yang mesti kita lakukan. Seperti dalam perdebatan tadi, kalau kemudian kita menggunakan cara preventif, maka edukasinya mesti jor-joran. Maka gugus tugas atau saya sebut Gusgas ini perlu Gus Gaspol. Nah, kenapa harus? Ya, Gaspolnya ini adalah melihat tren yang ada. Ketika kemudian kita melihat preventifnya, kita evaluasi kategorinya cukup disiplin atau kurang disiplin. Kalau kurang disiplin, maka kita tingkatkan. Kalau sudah cukup disiplin, maka ini sebenarnya harapan yang besar. Untuk disiplinan, dalam konteks preventif, social distancing dan sebagainya, termasuk informasi yang lebih lengkap, maka kita mesti melibatkan banyak tokoh agama, tokoh masyarakat untuk kekuatan jejaring. Dan ini mesti diawasi dan dibantu oleh TNI Polri, karena mereka yang sebenarnya punya satu simbol force untuk bisa menegakkan ini, termasuk para tokoh agama. Nah, kalau kita bicara soal ya, ya belum. Kalau kita menggunakan kebijakan yang kita lakukan di sekolah dan mereka ada di rumah, relatif ini berjalan dengan baik. Kita akan dorong 70% pegawai kita akan bekerja di rumah. Ya, ini sudah ongoing proses. Terus kemudian kalau kita melihat di lapangan yang ada di pasar, ya belum. Ya inilah yang kemudian komunitas atau ekosistem baru yang mesti kita masuki. Perlunya relawan, perlunya kelompok-kelompok masyarakat untuk bisa masuk dengan pemahaman COVID-19 yang bagus, maka ini akan cukup bisa membantu dari sisi pencegahan. Namun, dari sisi kuratifnya, ya kalau kita mau bicara yang aktif di Jawa Tengah, saya sampaikan per hari ini ada 9 kasus, ya. Terus kemudian yang rawat inap ada 6, di Rumah Sakit Tidar 1, ya, di Rumah Sakit Karyadi 2, dan di Rumah Sakit Muwardi 3. Dan yang meninggal dunia ada 3 kasus, 1 di Rumah Sakit Karyadi dan 2 di Rumah Sakit Muwardi. Ini saya dorong untuk kita sampaikan kepada masyarakat bagian dari keterbukaan tadi. Sama sebenarnya dengan kejadian yang ada di Solo, maka kita melakukan penelusuran terus-menerus. Hari ini sedang kita siapkan peta di mana pergerakan pasien ataupun korban meninggal yang sudah berjalan berkeliling. Titik-titik mana yang pernah dilakukan. Sekarang secara sosiologis kita mendapatkan tambahan untuk menyampaikan kepada masyarakat apakah yang seperti ini sudah layak dibuka. Kalau asumsi yang kita bangun, masyarakat itu pemahaman terhadap COVID-19 sudah bagus, sebenarnya dia tidak takut, dia cukup dengan memproteksi diri, dengan promotif. Yang tadi disampaikan Mas Imam, saya setuju pol-polan. Sehingga kita butuh vitamin, kita butuh mengkonsumsi bahan makanan yang ada di sekitar kita yang mengandung antioksidan yang tinggi, dan kemudian itu saja diperintahkan karena virus ini harus kita lawan. Kita tidak boleh lari dari virus ini, namun demikian cara melawannya harus benar. 1, menggunakan kekuatan diri tubuh kita mesti kuat. 2, kekuatan dari kebijakan
atau social engineering yang merubah perilaku kehidupan kita sehari-hari. Yang salaman tidak salaman, menjaga jarak, sering membersihkan diri, olahraga. Di kampung saya dulu perlu namanya DD, Mas. Kita berjemur di matahari, kasur-kasurnya dikeluarin, karena sebenarnya ini akan mendorong itu dan kemudian menggerakkan masyarakat selain bersih diri, rumah dan lingkungannya, sehingga kekuatan isolasi di tingkat rumah atau di tingkat RT perlu kita gerakkan. Metodenya bisa macam-macam. Hari ini ada demam berdarah loh ya. Hari ini yang meninggal di demam berdarah lebih tinggi. Apa yang saya sampaikan? Ya, makanya sebenarnya kita perlu bareng-bareng bergerak untuk membersihkan, termasuk tempat ibadah dan sebagainya, agar awareness ini muncul dan ini menjadi sesuatu yang dipahami oleh masyarakat. Ya, maka ketika tadi ada pertanyaan, apakah bisa kita lebih transparan untuk membuka? Tinggal kita mengecek kondisi masyarakat. Begitu itu masyarakat sudah siap, kita buka hari ini. Ya. Tidak. Jadi cerita lockdown itu kemudian menjadi bahasa politis yang bisa dipahami dengan berbagai cara. Mereka yang pemahamannya bagus menerima ini dengan enak saja. Mereka yang pemahamannya tidak bagus, panik yang akan muncul. Maaf, saya sudah berkeliling bertemu masyarakat. Kalau lockdown, siapa yang kasih makan saya, Pak? Berapa makanan yang ada di sana? Bolehkah Anda kemudian memberikan satu kompensasi terhadap kehidupan saya yang semakin kacau dan pendapatan saya tidak menentu? Maka barangkali istilah lockdown itu kemudian menjadi satu istilah yang diksinya itu dibaca dua. Satu sisi mengerikan banget karena mengerti, tidak mengerti. Yang satu bisa dibaca sebagai politik. Maka sebenarnya konsep di Undang-Undang Kesehatan kan jelas, isolasi saja. Maka pakai istilah isolasi ini, maka metode-metode yang lebih sesuai dengan kearifan lokal masing-masing ini bisa dilakukan. Kan tadi juga Kompas berdebat, kita sholat Jumat apa enggak besok? Yuk kita putuskan dulu agar kita punya kesamaan. Tuh Arab udah dilakukan tindakan seperti itu, ya. Tuh lihat gereja-gereja dilakukan. Kita siap gak itu? Nah ini menjaga perasaan kondisi sosiologis orang Jawa Tengah, orang Indonesia. Kita hati-hati betul ada di situ. Maka peran para ilmuwan-ilmuwan sosial ini juga penting untuk mendeliver pesan-pesan ini agar diterima masyarakat dengan positif yang baik.